Cek sound. Konsentrasi nggak bagus, sorry ya. Ya, jumpa lagi bersama saya Paulus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang red flag. Para sobat pada denger lah mesti istilah red flag itu apa sih sebetulnya. Tapi artinya itu apa ya red flag itu? Apakah sudah tahu? Seperti kode red flag, bendera merah ya. Bendera merah itu berarti kan peringatan atau tanda bahaya. Nah, jadi red flag itu tanda peringatan yang menunjukkan perilaku tidak sehat atau manipulatif dalam suatu hubungan, apapun hubungan itu ya, baik pertemanan, kinerja, sekolah, atau percintaan, atau bahkan keluarga ya. Pokoknya hubungan-hubungan, semua hubungan itu pasti ada suatu hubungan yang tidak sehat. Nah, red flag seringkali digunakan dalam percakapan seputar hubungan yang negatif, toksik ya, penuh kekerasan, penuh ujaran kebencian, penuh ujaran-ujaran yang tidak sehat lah. Tanda bahaya ini, red flag ini pada pria ataupun wanita bisa menjadi narsisme, agresif, viktimisasi, atau bahkan perilaku kasar. Ya. Dengan menyadari beberapa jenis red flag yang umum, kamu bisa menghindari terlibat dalam hubungan yang beracun, hubungan yang tidak sehat. Ya, jadi saat kamu menghadapi red flag dalam hubungan, itu adalah saat kamu untuk berhenti dan merenungkan dinamika sebetulnya apa yang kamu lakukan sama orang itu, apa yang kamu bagikan dengan orang lain itu. Seringkali perilaku toksik itu tidak kelihatan dan tidak terasa berbahaya karena kita berada dalam lingkup yang sama ya, berada dalam lingkungan yang sama. Perilaku itu menyerang pada saat kamu lemah, dan jika kamu tidak melawannya, pelaku akan mengambil kendali atas hidup kamu. Jadi kamu akan dikendalikan dan kamu tidak bisa melepaskan diri. Sulitlah. Hal itu bisa menyebabkan kamu sendiri dan orang-orang di sekitarmu terluka. Kamu harus bisa menumbuhkan kesadaran diri atas perilaku beracun yang berbahaya di sekitarmu. Nanti kita akan melihat ada ciri-ciri orang red flag, terus ada sifat red flag yang mungkin ada pada diri kita yang membuat kita tidak dihargai oleh orang lain. Kita akan membahas itu. Mungkin lebih baik kita membahas tentang koreksi diri dulu ya. 4 sifat red flag yang membuat kamu tidak dihargai oleh orang lain. Jangan sampai deh, amit-amit jangan sampai kita kayak gitu ya. Yang pertama, kita sering banget ngeliat handphone pas lagi diajak omong, lagi ketemu sama orang, atau tidak bisa menghargai lawan bicara lah. Jadi orang ngejak bicara, kita tetap pegang handphone, utak-utik. Entah itu WA, entah itu mungkin membuka medsos, atau bahkan meninggal chatting ya. Jadi lagi diajak omong sama orang di depanmu, kamu malah chattingan, malah WA-an atau apapun itu dengan orang lain yang tidak berada di hadapanmu. Itu poin pertama ya. Yang kedua, terlalu gampang ke distract. Jadi orang lagi berkomunikasi, fokus, tiba-tiba bunyi handphone pelentung, tiba-tiba bunyi kelunding, distract langsung di depan nyari handphone. Di mana handphoneku di mana? Nah, itu lawan bicaramu pasti nggak nyaman. Oh, gue lagi ngejak omong, lo malah mikirin handphone, mikirin yang lain.
Ya, jangan mudah terdistrak, fokuslah pada apa yang sedang Anda hadapi, apa yang sedang Anda bicarakan pada teman atau lawan bicara Anda. Kemudian, usahakan mau sedekat apapun hubungan kalian, kalau bukan saudara atau bukan teman dari kecil, usahakan tetap jaga kesopanan dalam berbicara ya. Jadi jangan dikit-dikit. Sebetulnya itu sekarang sudah fenomena umum, tetapi kalau saya menganggap itu masih nggak bener lah, ya jangan sedikit-sedikit anjir, bejir, lu goblok, jangan ya, jangan seperti itu. Jadi orang akan nyaman ketika Anda berbicara menggunakan bahasa yang baku atau mungkin sedikitlah bahasa yang prokem, bahasa yang gaul, tetapi tetap tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Ya, dan sekarang saya melihat banyak sekali anak-anak, baik anak-anak masih SD, SMP, SMA, remaja ya, yang sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang dulu waktu saya masih muda itu kalimat itu bisa mengundang pertempuran satu warga itu, satu RT mungkin. Ya, jadi jangan sampai deh kita tawur antar desa itu gara-gara ngobrol nggak jelas kayak gitu ya. Dan yang keempat, yang harus kamu periksa di diri kamu itu adalah sifat tidak tahu diri. Jadi ada orang yang gini, misalkan hari ini aku ditraktir nih sama si A, terus wah si A Suge, si A Sali nih, Sali ya, Sali orang Semarang, Sali, oh Suge, wah berarti aku harus sering-sering nempel ke dia, suatu saat bisa minta ditraktir lagi nih kayak gitu. Tuh nggak tahu diri banget tuh, ya orang-orang kayak gitu. Terus kalau misalkan kamu dekat dengan seseorang, orang itu percaya padamu, orang itu menceritakan masalahnya tentang dia, masalahnya tentang keluarganya padamu. Usahakan jangan sampai ceritanya itu tersebar ke orang lain. Ya. Biarpun itu ke pasanganmu, biarpun itu ke anakmu atau ke orang tuamu, jangan. Apalagi kalau mereka mengenal orang yang bersangkutan, ya. Jadi, aku punya sahabat sering main ke rumah, anak-anak tahu, anak-anak kenal, terus aku ceritain, itu masalahnya om ini, nggak boleh, ya. Ada 4 hal yang harus kamu koreksi. Pertama tadi apa? Kalau lagi berhadapan sama orang, jangan terlalu sering memegang handphone, apalagi melihat handphone. Terus yang kedua, jangan ke distrak, ada notif, ada bunyi handphone, abaikan dulu. Saya kalau nemuin orang lagi bicara, handphone berbunyi, saya nggak lihat handphonenya tapi langsung saya silent. Itu attitude, ya. Terus yang ketiga, bicara yang sopan. Orang berbicara dalam forum yang lebih serius pasti akan lebih nyaman apabila menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, jangan melunjak, jangan nggak tahu diri, ya. Sekali kamu ditraktir temen, pikiranmu jangan lo mikir semoga aku ditraktir lagi, jangan. Pikir besok pagi gue yang traktir, itu gitu ya. Itu yang lebih positif lagi. Oke. Itu ada 4 sifat tadi yang harus kamu koreksi pada dirimu sendiri. Kemudian kita melihat pada orang lain. Kita melihat pada ciri-ciri orang lain. Ciri-ciri orang yang red flag. Kalau kita koreksi diri sendiri itu sulit, tapi biasanya kalau kita melihat ke orang lain itu lebih gampang. Nyalahkan orang itu lebih gampang, lebih enak, lebih cepat. Ya enggak sih? Nah, kita coba. Ciri-ciri orang red flag. Waspada. Kalau kamu ketemu sama orang yang kayak gitu itu, hati-hati deh. Jangan sampai kamu terikat atau terkungkung atau mungkin sampai dikendalikan oleh orang-orang seperti itu. Yang pertama itu, perilaku yang mengontrol. Jadi, ada orang dominan banget nih dalam kelompoknya.
Akhirnya ngatur, lu hari ini udah makan belum? Lu hari ini gini. Yuk, kita kesini. Yang nentuin semuanya dia. Pikirin. Dia ngatur kayak gitu itu ngelihat yang lainnya atau hanya dari keinginan pribadinya dia. Ya. Kalau itu dari keinginan pribadinya dia, hati-hati aja, waspada. Ya, jangan sampai orang itu menjadi terlalu posesif dan mengontrol Anda. Kendaliin, ya. Terus yang kedua, nggak percayaan. Jadi kalau ada orang berteman tapi nggak percaya sama kita, lu jangan-jangan, itu berarti orangnya nggak percayaan kan. Hati-hati aja. Kalau orang nggak percayaan ya memang ada tanda-tanda red flag itu tadi. Terus yang ketiga nih, merasa rendah diri. Jadi kalau misalnya nih orang itu orang terdekatmu, pasanganmu, orang tuamu, saudaramu, teman, sahabatmu, biasanya orang terdekat itu akan mendukung. Ya, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, selama itu baik dan menguntungkanmu, biasanya orang terdekat akan mendukung. Minimal membantu lah, nggak cuma dukung tok, mesti membantu. Kamu butuh apa? Minta bantu ya, tak bantu. Yuk. Pelan-pelan, yang penting nanti kamu ada progresnya, pasti ada hasilnya. Itu orang-orang yang positif itu. Tapi kalau orang red flag, namanya juga bendera merah ya, peringatan. Ya, mereka justru akan menghujatmu. Jadi kamu baru bilang, aku mau gini nih, aku mau konten. Alah, lo ngonten berapa lama? Udah ada uangnya belum? Udah monet belum? Ya belum ada. Ngapain kayak gitu? Nah, itu contoh-contoh. Ya, hindari orang-orang yang seperti itu. Terus yang keempat, udah jelas nih tadi yang pertama, perilaku yang suka mengendalikan. Terus yang kedua, nggak gampang percaya pada kita. Jadi sahabat tapi nggak percaya sama kita sih untuk apa ya, buang kali aja. Terus yang ketiga tadi membuat kita merasa rendah diri ya. Jadi orang bukan dukung malah jelek-jelekin. Lo tuh udah berapa lama nge-podcast, udah berapa lama lo buat video, udah monet belum? Wah, nggak ada hasilnya, percuma. Membuat orang down. Bukan menyemangati, malah membuat down. Hindari itu. Yang keempat nih jelas-jelas sudah. Pelecehan fisik, pelecehan mental, emosional ya. Dan juga mungkin membuat dia terganggu dalam segala hal. Ya pelecehan fisik mungkin ya yang gampang lah kelihatan. Pun ketemu temennya, Dut, piye kabarin Dut? Simple, so simple. Tapi kadang-kadang pas gak enak hati, ya ada sengkring kayak gitu. Dihindarilah, ya ucapan-ucapan yang negatif itu dihindari, karena tidak semua orang bisa menerima kamu seperti sahabat masa kecilmu, seperti teman dekatmu, bahkan saudara pun aja kadang-kadang bisa baku hantam karena salah paham itu. Usahakan menggunakan komunikasi yang baik, supaya kita bisa menjaga kesehatan mental, kewarasan diri. Ya dengan mental yang sehat, dengan kondisi waras, pasti kondisi kita akan lebih sehat daripada yang lain. Oke? Cerita tentang red flag saya akhiri seperti ini dulu. Nanti kalau misalkan ada tanda-tanda yang lebih atau mungkin saya belum sebutkan, bisa tolong bantuin diisi komentar. Ya, nanti bisa saya tambahkan lagi mungkin di video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang atau sore. Sampai jumpa.